Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti mata kuliah pada hari ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu bertema belajar. Dengan anggota kelompok Novita Oktaviani sebagai presentator pertama, Evitri sebagai presentator kedua, Maulida Huril sebagai presentator ketiga, Putri Adilah sebagai presentator keempat, dan Vera Rahmawati sebagai presentator kelima. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movor, yang berarti bergerak. Kata movor memberikan kesan yang jelas atau menunjukkan sesuatu yang aktif, dinamis, dan juga bisa menunjukkan sesuatu yang berkembang atau progresif. Dalam bahasa Inggris, motivasi berasal dari kata motif yang berarti daya gerak. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, motivasi berasal dari kata motif yang berarti daya atau upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai sebuah tujuan. Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang pada diri seseorang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia untuk menuju kepada hal yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Sebuah motivasi pada diri seseorang dapat menimbulkan perubahan tingkah laku dan mengarahkan pada tujuan tertentu. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebutkan motivasi seperti kebutuhan, keinginan, dan dorongan. Motivasi menurut para ahli. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki definisi atau pendapat sendiri yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lainnya. Secara umum, dalam definisi motivasi dimasukkan kata-kata seperti hasrat, keinginan, harapan, tujuan, sasaran, kebutuhan, dan dorongan. Beberapa definisi motivasi menurut para ahli antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ishaq Arab, motivasi merupakan suatu yang pokok yang menjadi dorongan seseorang untuk bekerja. Jadi, secara sederhana, motivasi adalah menciptakan semangat gairah kerja. Yang kedua, menurut Henry Tanjung, motivasi merupakan alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Alasan yang digunakan merupakan alasan yang kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaan yang sekarang. Yang ketiga, menurut Robbins dan Judge, motivasi didefinisikan sebagai proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Yang keempat, menurut Cass dan Rosenzweig, mendefinisikan motivasi sebagai sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu atau setidaknya untuk mengembangkan suatu kecenderungan perilaku yang khas. Yang kelima, menurut York, motivasi dapat didefinisikan sebagai satu kekuatan dalam diri seseorang yang mendorong atau menggerakkannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dasarnya. Yang keenam, menurut Dassler, menyatakan bahwa kebanyakan psikolog meyakini bahwa semua motivasi berasal dari suatu ketegangan yang terjadi jika tidak terpenuhi. Yang ketujuh, menurut Russell, menyatakan bahwa ada 3 kualitas yang termasuk dalam definisi motivasi, yaitu
satu, menganggap adanya kekuatan dalam diri. Yang kedua, yang menggerakkan untuk bekerja. Yang ketiga, menentukan arah tindakan. Yang kedelapan, menurut Hammer dan Organ, mendefinisikan motivasi sebagai proses untuk membuat pilihan dari berbagai kemungkinan aktivitas yang dapat dilakukan. Yang kesembilan, menurut Detweiler, motivasi adalah faktor yang menggerakkan, mengarahkan, dan menyokong secara terus-menerus hasil yang semakin meningkat. Yang ke-10, menurut Aldag, menyatakan bahwa proses motivasi telah dilihat sebagai proses membuat keputusan yang terjadi pada para pekerja. Teori motivasi dalam psikologi. Yang pertama ada teori Abraham Maslow. Maslow menyusun suatu teori tentang kebutuhan manusia secara hierarki yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok defisiensi dan kelompok pengembangan. Kelompok defisiensi secara hierarki adalah fisiologis, rasa aman, kasih sayang, dan penerimaan, serta kebutuhan akan harga diri. Kelompok pengembangan mencakup kebutuhan aktualisasi diri. Mangkunagara menjabarkan kebutuhan akan pemenuhan unsur biologis. Kebutuhan ini berupa 1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan akan pemenuhan unsur biologis. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar. 2. Kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan perlindungan dari ancaman dan bahaya lingkungan. 3. Kebutuhan akan kasih sayang dan cinta, yaitu kebutuhan untuk diterima dalam kelompok, berafiliasi, berinteraksi, mencintai, dan dicintai. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai. Dan yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk menggunakan kemampuan dan potensi serta berpendapat dengan mengemukakan penilaian dan kritik terhadap sesuatu. Ada 4 hal yang perlu diingat terkait dengan hierarki motivasi berdasarkan kebutuhan menurut teori Abraham Maslow. Yang pertama, peningkatan jenjang motivasi terjadi secara berturut dan bertahap. Artinya, seseorang tidak bisa mencapai motivasi kebutuhan sosial tanpa terlebih dahulu melalui tahapan motivasi kebutuhan keamanan dan motivasi kebutuhan fisik. Yang kedua, tidak dimungkinkan beberapa jenjang motivasi dapat dialami secara bersamaan dalam diri seseorang. Yang ketiga, ketika seseorang telah sampai pada jenjang motivasi tertentu, maka ia tidak lagi termotivasi dengan faktor-faktor motivasi di jenjang yang sebelumnya. Sebagai contoh, seseorang yang telah mencapai tingkat motivasi untuk memperoleh penghargaan diri tidak akan lagi termotivasi oleh kebutuhan sosial, kebutuhan akan keamanan, dan kebutuhan fisik. 4. Jika kondisi tertentu tidak terpenuhi, maka jenjang motivasi dapat menurun ke jenjang lebih rendah. Lalu teori yang kedua ada teori McClellan. Dari McClellan dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau need for achievement yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang yang akan prestasi. Sebagaimana dikutip oleh Winardi merumuskan kebutuhan akan prestasi tersebut sebagai keinginan. Melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan yang sulit, menguasai, memanipulasi, atau mengorganisasi objek-objek fisik, manusia, atau ide-ide melaksanakan hal-hal tertentu secepat mungkin dan seindependen mungkin, sesuai kondisi yang berlaku. Mengatasi kendala-kendala, mencapai standar tinggi, mencapai performa puncak untuk diri sendiri, mampu menang dalam persaingan dengan pihak lain, meningkatkan kemampuan diri melalui penerapan bakat secara berhasil. Menurut McClellan, karakteristik orang yang berprestasi tinggi memiliki 3 ciri umum, yaitu 1. Sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan moderat. 2. Menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka sendiri dan bukan karena faktor-faktor lain seperti kemujuran misalnya. Dan yang ketiga, menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah. Dan teori yang ketiga ada teori Clayton-Alderfer.
Teori Alderfer dikenal dengan akronim ERG. Akronim ERG dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah, yaitu existence, kebutuhan akan eksistensi, relatendes, kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan growth, kebutuhan akan pertumbuhan. Jika makna 3 istilah tersebut dialami, akan tampak 2 hal penting. Pertama, secara konseptual terdapat persamaan antara teori atau model yang dikembangkan oleh Maslow dan Alderfer. Karena existence dapat dikatakan dengan hierarki pertama dan kedua dalam teori Maslow. Relatendes senada dengan hierarki kebutuhan ketiga dan keempat menurut konsep Maslow, dan growth mengandung makna sama dengan self-actualization menurut Maslow. Kedua teori Alderfer menekankan bahwa berbagai jenis kebutuhan manusia itu diusahakan pemuasannya secara serentak. Apabila teori Alderfer disimak lebih lanjut, akan tampak bahwa makin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tertentu, makin besar pula keinginan untuk memuaskannya. Kuatnya keinginan memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah telah dipuaskan. Sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, semakin besar keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar. Lalu yang keempat ada teori Herzberg. Ilmuwan ketiga yang diakui telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman motivasi adalah Herzberg. Teori yang dikembangkannya dikenal dengan model 2 faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor higien atau pemeliharaan. Menurut teori ini, yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor higien atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Menurut Herzberg, yang tergolong sebagai faktor motivasional antara lain ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir, dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor-faktor higien atau pemeliharaan mencakup antara lain status seseorang dalam organisasi, hubungan seseorang individu dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-rekan sekerjanya, kebijakan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, kondisi kerja, dan sistem imbalan yang berlaku. Salah satu tantangan dalam memahami dan menerapkan teori Herzberg ialah memperhitungkan dengan tepat faktor mana yang lebih berpengaruh dalam intrinsik ataukah yang bersifat ekstrinsik. Lalu ada pengertian motivasi belajar. Motivasi dapat dikatakan sebagai dorongan psikologis pada seseorang sehingga melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Sedangkan belajar merupakan suatu proses usaha, tindakan atau pengalaman yang terjadi dengan tujuan mendapatkan sesuatu yang baru berupa pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kemauan, kebiasaan, tingkah laku, dan sikap. Jadi motivasi belajar adalah dorongan psikologi seseorang yang melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan belajar. Hal ini diperkuat oleh Hamzah bahwa hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Hal itu yang memiliki peranan besar dalam kesuksesan mencapai tujuan belajar. Materi selanjutnya yaitu prinsip motivasi belajar. Motivasi mempunyai peranan yang sangat strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar. Yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Motivasilah sebagai dasar penggeraknya yang mendorong seseorang untuk belajar. Minat merupakan potensi psikologi yang dapat dimanfaatkan untuk menggali motivasi. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar.
Efek yang tidak diharapkan dari pemberian motivasi ekstrinsik adalah kecenderungan ketergantungan anak didik terhadap segala sesuatu di luar dirinya. Selain kurang percaya diri, anak tidak juga bermental pengharapan dan mudah terpengaruh. Oleh karena itu, motivasi intrinsik lebih utama dalam belajar. Yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Setiap orang senang dihargai dan tidak suka dihukum dalam bentuk apapun. Memuji orang lain berarti memberikan penghargaan atas prestasi kerja orang lain. Hal ini memberikan semangat kepada seseorang untuk lebih meningkatkan prestasi kerjanya. Tetapi pujian yang diucap itu tidak asal ucap, harus pada tempat dan kondisi yang tepat. Kesalahan pujian bisa bermakna mengejek. Berbeda dengan pujian, hukuman diberikan kepada anak didik dengan tujuan untuk memberhentikan perilaku negatif anak. Frekuensi kesalahan diharapkan lebih kecil setelah diberikan hukuman pada anak didik. Yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Dalam dunia pendidikan, anak tidak membutuhkan penghargaan, tidak ingin dikucilkan. Berbagai peranan dalam kehidupannya dipercayakan kepadanya, sama halnya memberikan rasa percaya diri kepada anak didik. Tidak merasa berguna, dikagumi atau dihormati oleh guru atau orang lain. Perhatian, ketenaran, status, martabat, dan sebagainya merupakan kebutuhan yang wajar bagi anak didik. Semuanya dapat memberikan motivasi bagi anak didik dalam belajar. Yang kelima yaitu motivasi dapat memupuk optimis dalam belajar. Anak didik yang mempunyai motivasi dalam belajar selalu yakin dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang dilakukan. Dia yakin belajar bukanlah kegiatan yang sia-sia. Hasilnya pasti akan berguna tidak hanya kini tetapi juga di hari-hari yang akan mendatang. Yang keenam, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Dari berbagai hasil penelitian selalu menyimpulkan bahwa motivasi mempengaruhi prestasi belajar. Tinggi rendahnya motivasi selalu dijadikan indikator baik buruknya presentasi belajar seorang anak didik. Aspek motivasi belajar. Ada 3 aspek. Yang pertama, menimbulkan kegiatan belajar, yaitu keinginan siswa untuk melakukan kegiatan belajar di sekolah. Yang kedua, menjamin kelangsungan belajar, yaitu kemampuan siswa untuk mempertahankan kegiatan belajar pada setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar, yaitu kemauan siswa untuk mengarahkan kegiatan belajarnya dalam setiap pelajaran yang diajarkan demi mencapai suatu tujuan tertentu dalam belajar. Materi selanjutnya ialah fungsi motivasi belajar. Motivasi belajar sangat penting untuk pendidikan seseorang. Motivasi ialah suatu alat pendorong untuk terus berkembang dan tumbuh. Tanpa adanya dorongan, individu akan cepat merasa putus asa terhadap kegagalan. Berikut ini adalah beberapa fungsi motivasi belajar. Pertama, mendorong siswa untuk beraktivitas. Disimpulkan, jadi dari motivasi seseorang mendapatkan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Semisal, dari motivasi belajar, siswa akan mematuhi segala perintah guru, mulai dari selalu hadir dalam setiap pelajaran hingga mengajarkan tugas-tugas yang diberikan. Fungsi yang kedua ialah sebagai pengarah. Motivasi berperan sebagai motorik seorang individu. Dari motivasi, manusia paham apa yang mereka harus lakukan untuk mencapai hasil tersebut. Fungsi yang ketiga ialah menyeleksi perbuatan. Jadi, individu akan mengira-ngira perbuatan yang bisa dilakukan untuk mencapai suatu harapan. Jadi, mereka akan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Dan fungsi yang terakhir ialah motivasi belajar memengaruhi hasil akhir dari proses belajar. Semakin sering muatan positif bertambah, maka semakin baik pula hasil yang bisa dirasakan. Seperti prestasi seseorang, hal itu ialah salah satu faktor motivasi belajar. Maka dari itu, diperlukanlah upaya untuk meningkatkan motivasi belajar dalam pendidikan. Berikut akan dijelaskan tentang upaya untuk meningkatkan motivasi belajar. Seorang guru harus mempunyai sifat tidak pernah jenuh untuk memberikan motivasi terbaik untuk para siswanya. Apa saja cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar?
Di antaranya 1. Memperjelas tujuan. Tujuan semua guru ialah sama, untuk membantu para siswanya mencapai apa yang mereka inginkan dalam pendidikan dengan baik. Pintar ataupun bodoh memiliki peluang yang sama untuk berprestasi. Hal yang menentukan ialah proses mereka. Dalam proses tersebut, ialah yang perlu ditekankan oleh para guru. Selain usaha, motivasi juga harus diarahkan agar para siswa mempunyai gambaran yang jelas. Upaya selanjutnya yakni membangkitkan minat siswa. Siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki minat untuk belajar. Berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Pertama, hubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan siswa. Kedua, sesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan kemampuan siswa. Dan yang terakhir ialah gunakan berbagai model strategi pembelajaran secara bervariasi agar siswa tidak cepat merasa bosan. Dan upaya yang terakhir yang bisa dilakukan ialah selalu memberikan penilaian dan pujian. Setiap siswa yang mengumpulkan tugas maupun karya, guru harus selalu menilai dan memberikan pujian. Walaupun jelek, tetap harus diberikan motivasi, yakni untuk lebih baik. Jangan sampai seorang guru menghina siswanya karena hal tersebut menjadi faktor kemunduran mental seseorang. Ketika upaya motivasi tersebut dapat terjalankan, maka otomatis fungsi-fungsi motivasi belajar akan dirasakan oleh siswa. Mungkin tak hanya siswa, namun guru dan kedua orang tua akan turut merasakan. Guru akan merasa puas karena berhasil dalam mendidik para siswanya, dan kedua orang tua akan turut bangga atas hasil prestasi yang dicapai putra-putrinya dalam dunia pendidikan. Motivasi belajar pula dapat memiliki pengaruh yang besar dalam kemajuan suatu bangsa dan negara. Semakin tinggi angka keberhasilan penduduk negara, semakin maju pula lah negara tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor-faktor menurut Dimyati. 1. Cita-cita dan aspirasi siswa. 2. Kemampuan siswa. 3. Kondisi siswa. 4. Kondisi lingkungan siswa. 5. Unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. 6. Upaya guru dalam mengelola kelas. Menurut Maslow, faktor-faktor yang paling penting dalam motivasi ialah faktor kebutuhan. Antara lain, kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan kebersamaan dan cinta, kebutuhan akan status, kebutuhan akan self-actualization, kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti, dan kebutuhan estetika. Sedangkan menurut Slameter ada dua, yaitu 1. Faktor individual seperti kematangan atau pertumbuhan kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. 2. Faktor sosial seperti keluarga, keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat dalam belajar, dan motivasi sosial. Selanjutnya, motivasi belajar dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, motivasi belajar itu sangat penting agar manusia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Berikut beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang menerangkan motivasi belajar dalam perspektif Islam. 1. Hadis Rasulullah SAW yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Baihaqi. Maknanya dari hadis tersebut ialah hadis di atas menjelaskan Islam ingin menekankan kepada umatnya bahwa memiliki semangat belajar yang tinggi itu sangat baik dan harus dilakukan. 2. Hadis Rasulullah SAW, apabila manusia telah mati,
maka putuslah pahala amalnya selain dari 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Makna yang dapat diambil dari hadis tersebut ialah seorang muslim yang berilmu pengetahuan dapat mampu memanfaatkan ilmunya sesuai dengan tuntunan agama Islam, maka dia akan mendapat reward di dunia dan di akhirat, di mana di dunia akan mendapat segala kemudahan dalam segala urusan di dunia, dan di akhirat akan mendapat amal yang terus mengalir dari orang yang telah mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat darinya. 3. Di dalam Al-Quran, surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makna dari ayat tersebut ialah seseorang yang beragama Islam mesti memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk melakukan aktivitas belajar dalam meningkatkan kualitas diri, baik itu berhubungan dengan ilmu agama maupun ilmu umum, dan mereka akan diangkat derajatnya jika mereka beriman dan memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.